Setelah jurnal umum, kita posting ke buku besar. Nah, buku besar ini bentuknya seperti ini. Saya sudah membuat formatnya. Jadi, kalau di jurnal umum ini akun-akunnya bercampur, misalnya kas terhadap modal, kas terhadap hutang, namun di buku besar ini kita harus mengelompokkannya berdasarkan nama akun dan diurutkan berdasarkan nomor akunnya. Di sebelah kanan sudah saya letakkan beberapa referensi untuk penomoran akun dan nama akun. Namun untuk lebih lengkapnya bisa cari di buku atau di sumber lainnya. Kita langsung masukkan saja. Yang pertama itu biasanya kas, karena nomor akunnya itu yang paling atas, yaitu 111. Kita langsung masukkan aja semua kas dari jurnal umum ini. Kas yang pertama tanggal 1 Maret sebesar 450 juta untuk modal Tuan Sanjaya. Di keterangannya kita tulis sebagai apa, Kak? Kasnya dimasukkan ya. Tulis sebagai modal Tuan Sanjaya. Kasnya tadi di debit sebesar 450 juta. Berarti saldonya juga ada di debit besar 450 juta. Lanjut, kas berikutnya ada di tanggal 4 sebesar 25 juta untuk dari hutang Bank BCA. Tanggal 4, yang tulisnya dari hutang aja, hutang Bank BCA sebesar 25 juta. Nanti debitnya bertambah 25 juta. Oh maaf, ada kesalahan. Ini bukan 450 juta, tapi 45 juta. Bertambah 25 juta berarti menjadi 70 juta rupiah. Lanjut, kas berikutnya ada di transaksi tanggal 6, yaitu pengeluaran kas sebesar 7 juta untuk perlengkapan. Kita tulis tanggal 6 untuk perlengkapan, kas keluar berarti di kredit sebanyak 7 juta. Berarti mengurangi saldo 70 juta dikurangi 7 juta, sisa 63 juta. Lanjut, kas berikutnya ada di tanggal 9, pengeluaran kas lagi untuk prive atau kebutuhan pribadi Tuan Sanjaya sebesar 5 juta. Tanggal 9, prive di kredit 5 juta. Udah berarti saldonya berkurang 5 juta, jadi 58 juta. Lanjut, ada kas lagi, tanggal 12 tidak ada, nah tanggal 15 ada lagi penambahan kas 15 juta dari pendapatan usaha. Tanggal 15 dari pendapatan usaha ada penambahan kas 15 juta. Berarti saldonya bertambah 15 juta menjadi 73 juta rupiah. 15 juta. Lanjut, ada kas lagi di transaksi tanggal 17, pengurangan kas untuk pembayaran hutang usaha
sebesar 9.700.000 tanggal 17 untuk bayar hutang usaha sebesar 9.700.000. Berarti 73 juta dikurangi 9.700.000 sisa 63.300.000. Lanjut, transaksi tanggal 25 ada lagi pengurangan kas untuk beban gaji pegawai tadi sebesar 6.200.000 tanggal 25 beban gaji pengurangan kas 6.200.000. Saldonya juga berkurang menjadi 57.100.000. Lanjut, tanggal 26 tidak ada kas, 27 juga tidak ada. Nah, 29 ada lagi pengurangan kas untuk beban listrik dan air sebesar 720.000. Tanggal 29 langsung aja kita gabung beban listrik dan air 720.000. Ini mengurangi saldo menjadi 56.380.000. Lanjut, terakhir tanggal 31 ada lagi pengurangan kas untuk beban sewa gedung 7.500.000. Beban sewa gedung mengurangi 7.500.000. Saldonya berkurang sisa 48.820.000. Ini kumpulan dari saldo kas di bulan Maret. Kas semuanya sudah kita masukkan. Lanjut lagi kita bikin tabel selanjutnya dan kita masukkan lagi nomor akun berikutnya sesuai nomor akun. Nomor akun setelah kas itu ada piutang usaha nomor 112. Kita cari piutang usaha. Ada tanggal 26, transaksi tanggal 26, ada piutang usaha di debit sebesar 11 juta. Tanggal 26, ada piutang usaha di debit 11 juta. Masukkan 11 juta di saldonya juga. Apakah ada lagi piutang usahanya? Tidak ada lagi, berarti kita lanjutkan ke nama akun berikutnya. Setelah kas dan piutang usaha, nomor akun berikutnya itu ada perlengkapan. Nomor 115. Kita kumpulkan perlengkapan. Ada perlengkapan di tanggal 6, di debit sebesar 7 juta. Tanggal 6, perlengkapan debit sebesar 7 juta. Kita cari lagi apakah ada lagi perlengkapan. Nah, ada lagi perlengkapan pada tanggal 12 Maret di debit sebesar 20 juta rupiah. Tanggal 20 Maret, perlengkapan 20 juta rupiah. Berarti saldonya menjadi 27 juta rupiah. Kita periksa lagi apakah masih ada perlengkapan kas pendapatan. Nah, ada lagi perlengkapan tanggal 27 mengurangi saldo sebesar 8 juta rupiah. Tanggal 27 perlengkapan di kredit sebesar 8 juta
rupiah. Berarti saldonya berkurang 8 juta rupiah, sisa 19 juta rupiah. Kita periksa lagi apakah masih ada perlengkapan. Oke, sudah tidak ada lagi. Berarti lanjut ke buku besar nama akun berikutnya. Setelah perlengkapan ini ada utang usaha nomor 211. Kita sudah mulai masuk ke akun yang kedua, kewajiban. Nomor 2, akun kewajiban. Di sini kita punya utang usaha. Mari kita lihat apakah ada utang usaha. Kas, modal, perlengkapan, price. Nah, ini tanggal 12 ada utang usaha. Untuk perlengkapan dikredit sebesar 20 juta. Pada tanggal berapa tadi? 12. Tanggal 12 ada utang usaha, kita tulis saja untuk perlengkapan dikredit utang usaha sebesar 20 juta rupiah. Saldonya juga kita masukkan di kredit 20 juta rupiah. Jika kalian membuat tabel buku besar ini, tidak apa-apa di saldonya itu nggak dibagi debit dan kredit seperti ini, bisa saldo saja. Tapi perlu diingat, jika yang pertama kali masuk itu saldonya di kredit, kita tulisnya di dalam kurung, seperti ini misalnya. Ya. Jadi, kalian bisa membedakan nantinya, ini saldonya debit atau kredit, seperti itu. Kalau di Microsoft Excel, kalau ditambahkan kurung, otomatis keluar tanda minus. Jadi nanti akan mengurangi saldo jika ditambahkan dengan, dikumpulkan dengan akun-akun lainnya, seperti itu. Nah, ini tadi perlengkapan tanggal 12, apakah masih ada perlengkapan lainnya? Utang usaha maksud saya, apakah masih ada utang usaha lainnya? Nah, ada lagi tanggal 17, utang usaha di debit 9.700.000. Tanggal 17. Kita tulis utang usaha di debit 9.700.000. Berarti saldo di kreditnya yang berkurang karena saldo di debitnya bertambah. Karena debitnya bertambah 9.700, berarti saldonya yang di kredit berkurang, sisa 10.300.000. Kita periksa lagi apakah masih ada utang usaha selain tanggal 17. Piutang usaha dan utang usaha berbeda. Jangan sampai keliru untuk memasukkannya, dikelompokkan dengan yang berbeda. Sudah tidak ada lagi utang usaha. Kalau begitu kita lanjut lagi. Kita lanjut ke berikutnya, itu ada akun modal, nomor akunnya 310. Modal tadi ada di tanggal 1 sebesar 45 juta di kredit. Tanggal 1 modal Tuan Sanjaya di kredit sebesar 45 juta. Saldonya juga bertambah di kredit 45 juta. Modal tadi kan cuma satu, lanjut lagi kita bis modal itu nomor 310, ada price nomor 312.
Jadi prive juga ada. Prive ada satu di tanggal 9. Prive itu perlu diingat lagi tadi kebutuhan pribadi, pengeluaran untuk kebutuhan pribadi sebesar 5 juta rupiah pada tanggal 9. Tanggal 9 Prive, tulis saja Prive Tuan Sanjaya 5 juta rupiah. Betul di debit Prive-nya. Kemudian Prive sudah, lanjut lagi ke nomor akun berikutnya, nomor 410, ada pendapatan jasa. Nah, kita cari pendapatan. Nah, di tanggal 15 ada pendapatan usaha di kredit sebesar 15 juta. Tanggal 15 juta. Pendapatan memang bertambahnya di kredit ya. Karena menambah kas, jadi kasnya yang di debit, pendapatannya ditulisnya di kredit. Kita cari lagi apakah ada pendapatan lainnya. Pendapatan usaha tanggal 15, selain itu tanggal lainnya, nah ada lagi tanggal 26, pendapatan usaha sebesar 11 juta rupiah. Pendapatan usaha 11 juta rupiah di kredit, berarti saldo di kreditnya juga bertambah jadi 26 juta. 15 juta tambah 11 juta jadi 26 juta. Kita cari lagi apakah ada lagi pendapatan usaha. Sudah tidak ada lagi. Berarti kita lanjut lagi ke akun berikutnya. Nah, kita sudah mulai masuk ke penomoran akun nomor 5. 511 ada beban. Kita sudah mulai masuk ke beban gaji. Kita lihat tadi ada beban gaji di tanggal 25 sebesar 6.200.000. Beban gaji di debit sebesar 6.200.000. Kenapa tidak dimasukkan aja beban menjadi satu kolom, menjadi kolom beban gitu? Beban ini kan macam-macamnya banyak. Jadi dari pengaturan akuntansinya sendiri, beban ini sudah dikelompokkan menjadi beban-beban apa saja. Jadi di buku besarnya juga dipisah-pisah antar beban tergantung jenisnya. Beban gaji, beban listrik, beban air, dan beban lain-lainnya. Ada beban operasional dan beban non-operasional. Jadi dipisah masing-masing seperti ini. Beban nomor akunnya itu berkepala 5. Lanjut, tadi beban gaji cuma 1 ya. Lanjut lagi, tadi di bawahnya beban gaji ada beban listrik nomor 512. Beban listrik yang bareng air tadi. Tanggal 29 listrik 600.000 di debit. Saldonya jangan lupa dimasukkan di debit 600.000. Kemudian ada beban air tanggal 29 juga tadi, besarnya 120.000. Lanjut beban sewa gedung. Oh ya, tadi ada beban sewa gedung nih tanggal 31, besarnya 7.500.000 di debit.
beban sewa gedung, beban sewa ruko ya tadi ya, 7.500.000. Di debitnya juga kita masukkan 7.500.000. Tadi ada beban terakhir juga, beban perlengkapan. Beban perlengkapan ada di mana tadi? Nah, ini tanggal 27 ada beban perlengkapan sebesar 8 juta di debit. Tanggal 27. Tanggal 27 ada beban perlengkapan besarnya 8 juta rupiah di debit. Nah, kemudian kita pastikan lagi apakah semua akun-akun dari jurnal umum ini sudah kita masukkan ke dalam buku besar. Karena itu kita perlu teliti untuk memasukkannya, jangan sampai ada yang terlewat, karena kalau terlewat nanti di neraca saldonya saldo kita tidak akan imbang antara debit dan kreditnya.